tempat usaha yang layak bagi para pedagang yang selama ini berdagang di trotoar. Di Barito senang, di Lenteng Agung juga senang, ya, gitu harus ya. senang ya. Ya. Pedagang yang akan pindah ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung akan mendapat insentif 6 bulan tidak bayar sewa. Akses pun juga sangat mudah dijangkau gitu ya Bu. Sangat mudah. Dan terkait tempatnya, kiosnya itu lebih luas. Kapan pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung ini ditargetkan selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang kembali di podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Podcast ini menjadi ruang obrolan santai tapi berisi untuk membahas isu seputar keterbukaan informasi publik serta hal menarik di balik kebijakan. Di episode ke-18 ini bersama saya, Ani Kristiani, sudah hadir narasumber kita, Ibu Elizabeth Ratu Rante Alo, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Bu. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, baik. Bersama Ibu Ratu kita akan membahas inisiasi pembangunan sentra fauna dan kuliner di Lenteng Agung. Lebih dari sekedar ruang ekonomi, kawasan ini dirancang menjadi ruang hidup bagi warga untuk berinteraksi, belajar tentang fauna, dan mengekspresikan seni serta budaya. Nah, apa sebenarnya tujuan utama dari pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung? Fasilitas apa saja yang akan ada di dalamnya? Serta kapan masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sentra fauna dan kuliner ini? Oke, kita ngobrol langsung dengan Bu Ratu ya. Ibu, mungkin awal nih untuk pertanyaan pertama ini saya ingin Ibu menjelaskan apa yang melatar belakangi dan tujuan utama dari Dinas PPKUKM mendirikan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung serta bagaimana proses untuk pemilihan dan penentuan lokasinya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sekarang ini Pemprov DKI Jakarta berencana menggabungkan 3 taman yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Nah, kita ingin bahwa taman ini menjadi sebuah kawasan hijau yang terpadu yang akan dinamai Taman Bendera Pusaka. Nah, area ini awalnya di pedestrian ditempati oleh pedagang Barito, yaitu pedagang hewan. Mungkin kita lihat di sana ada pedagang burung juga, kemudian ada juga satwa yang lain, termasuk pakan-pakan dari hewan tersebut. Nah, kita ingin supaya ruang ini benar-benar bisa jadi ruang publik yang hijau, tertib dan nyaman buat semua warga Jakarta. Nah, selama ini pedagang Barito itu berdagang di lahan yang terbatas, seperti saya katakan tadi, mereka berdagang di trotoar atau pedestrian, di mana kita tahu bersama bahwa pedestrian atau trotoar itu adalah tempat untuk pejalan kaki. Iya, secara fungsinya ya Bu. Secara fungsi ya. Nah, jadi kita ingin bahwa penataan ini menjadi sebuah langkah penting untuk membuat kota lebih tertata. Nah, sekaligus juga memberikan tempat usaha yang layak bagi para pedagang yang selama ini berdagang di trotoar. Ya, jadi memang maksudnya juga bahwa pengembangan kawasan ini menjadi kawasan hijau, kemudian para pedagang pun akan mendapatkan tempat yang lebih layak gitu ya Bu. Betul sekali. Dan pejalan kaki juga lebih bisa dihormati ya untuk di pedestrian itu. Iya, berarti pemberian hak pejalan kaki juga lebih dipenuhi lagi gitu ya Bu ya. Oke, nah untuk penentuan lokasinya sendiri itu bagaimana nih Bu? Jadi waktu mau ditata kita mengajak pedagang ngobrol bahwa karena ada penataan taman, mau tidak mau kita harus berpindah ke sebuah tempat yang lebih layak seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita mengajak mereka untuk melihat lokasi. Awalnya kita ajak juga ke Lenteng Agung yang sekarang akan menjadi tempat penataan yang baru.
Nah, tetapi di Lenteng Agung itu masih tanah kosong. Nah, jadi kami melihat bahwa kalau itu tanah kosong, tidak mungkin bisa langsung untuk berdagang. Nah, makanya kami mengajak untuk keliling beberapa pasar milik Pasar Jaya, BUMD-nya kita. Oke, jadi tidak langsung menentukan di satu titik itu ya Bu ya, tapi dilakukan beberapa lokasi survei gitu ya Bu ya untuk menentukan. Jadi kita mau supaya pedagang ini diberikan opsi. Mereka bisa berdagang di pasar-pasar Jaya mana saja. Kita punya Pasar Jaya ada 150. Iya. Dan itu di Pasar Jaya itu ada kurang lebih 1.000 kios yang kosong. Nah, Pasar Jaya yang sempat kita kunjungi adalah Pasar Mampang. Pasar Mampang. Kenapa kami pilih Pasar Mampang? Karena Pasar Mampang itu persis di jalan besar. Ya, di pinggir jalan. Di pinggir besar jalan. Bu, ya. Jadi lebih gampang untuk diakses. Nah, kalau di Barito itu kan tidak di jalan besar dan tidak ada angkutan umum yang lewat langsung gitu ya, di situ. Bu, ya. Nah, tetapi ternyata pedagang ingin tetap di Lenteng Agung. Bahkan mereka membuat surat pernyataan bahwa apabila sentra di Lenteng Agung nanti sudah selesai, kami akan siap pindah ke sana. Oke, berarti ini sudah dengan tidak semerta-merta Pemprov DKI sendiri yang menentukan gitu ya Bu, tapi memang sudah melibatkan para pedagang juga gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, seperti apa konsep dan visi kawasan ini sebagai ruang terpadu antara usaha kuliner dan fauna sekaligus destinasi edukasi dan rekreasi bagi warga Bu? Ya. Jadi seperti namanya, nantinya kita akan branding namanya Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Jadi tidak hanya menjual satwa saja, tetapi ada kulinernya juga. Nah, di situ di kuliner itu kita ingin bahwa kuliner yang akan ditampilkan di sana juga nantinya akan bisa tertata rapi, dan yang paling penting adalah keberlanjutan dari usaha para binaan UMKM. Jadi dari Barito senang, di Lenteng Agung juga senang gitu harus senang ya. Iya. Jadi di mana-mana hatiku senang, harusnya seperti itu. Harus begitu ya Bu. Nanti warga yang datang pun juga senang gitu. Ya, harus senang ya. Jadi konsepnya itu kita ingin bahwa konsep itu juga ramah untuk pedagang, ramah untuk keluarga. Bahkan di sana itu kita bagi dalam beberapa zona. Ada zona A untuk kuliner, zona B ada amphitheater, zona C untuk pakan hewan dan satwa juga, dan termasuk zona D dan zona E juga untuk masih kuliner. Jadi di zona A itu ada 122 kios untuk kuliner. Kemudian di zona B kita siapkan amphitheater. Kenapa ada amphitheater? Karena kita siapkan lahan untuk tempat berkegiatan. Kita ingin tempat itu juga menjadi pusat edukasi bagi warga, bagi pedagang, bagi lingkungan. Jadi bisa ada pertunjukan hewan gitu mungkin jadi ada pertunjukan seni budaya disiapkan di situ. Jadi kalau dari kelurahan-kelurahan sekitar ingin memakai tempat itu ya it's okay. Oke. Nah, mungkin Ibu barusan sudah menyampaikan sedikit ya gini, fasilitas fisik dan sarana pendukung yang tersedia di Sentra Fauna dan Kuliner ini akan seperti apa? Kemudian mungkin biar ini memberikan gambaran sedikit gitu ya Bu ya ke masyarakat gitu. Mungkin luasannya, kemudian nanti bakal seperti apa masyarakat bisa melihat untuk sentra ini Bu. Ya. Jadi di Sentra Fauna Lenteng Agung itu dibangun di atas tanah kurang lebih 7.500 meter persegi. Gede ya Bu ya. Ya gede. Nah, dibanding yang di Barito itu kan cuma di trotoar kan. Nah, jadi semuanya serba terbatas. Nah, di Lenteng Agung ada 5 zona seperti yang saya katakan tadi. Ada zona kuliner di Blok A itu sebanyak 22 kios. Kemudian zona B amphitheater untuk 70 seat kapasitasnya penonton. Kemudian di zona C dan D itu ada 74 kios untuk hewan dan pakan hewan. Dan di zona E juga itu untuk parsel dan kuliner. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan ada musola, kemudian juga ada toilet di beberapa titik. Nah, kalau dulu di Barito itu nggak ada musola, fasilitas gitu ya, nggak ada toilet gitu, seperti itu. Jadi jauh lebih banyak dan lebih bagus ya Bu ya untuk fasilitasnya, karena tidak perlu khawatir gitu untuk pengunjung maupun pedagang gitu untuk berkegiatan dan di
tempat ini gitu ya Bu ya gitu. Ya, jadi kita harapkan dengan konsep ini Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung itu bukan hanya sekedar tempat usaha, tetapi juga menjadi ruang publik yang tematik, yang hidup, inklusif, dan ramah buat keluarga dan buat semua. Oke. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta gitu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana rencana agar Sentra Fauna dan Kuliner ini bisa menjadi ikon baru kota dan pusat edukasi fauna? Apakah nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sana yang baik yang diinisiasi oleh Pemprov atau misalnya dari komunitas atau dari pihak masyarakat gitu Bu? Ya, jadi kita ingin membuat sebuah konsep daya tarik ya untuk Sentra Fauna dan Kuliner ini. Nah, kita sudah koordinasi dengan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan agar supaya kegiatan-kegiatan yang sekitar Lenteng Agung Jagakarsa, Cilandak Pasar Minggu mungkin bisa diarahkan ke sana untuk mengaktifasi. Nah, contohnya ada kegiatan basar, kemudian ada kegiatan-kegiatan dari ibu PKK, kemudian kegiatan-kegiatan dari anak-anak sekolah gitu. Nah, karena di sana sudah disiapkan untuk tempat berkegiatan di lokasi tersebut, yaitu di zona B yang ada amphitheaternya. Iya, bisa juga menjadi ini ya Bu, tempat kunjungan anak sekolah untuk belajar satwa gitu ya Bu. Dan tadi saya lupa di awal menyampaikan kita akan rencana membangun juga klinik hewan di sana. Oh, ya. Nah, jadi bukan hanya pedagang yang boleh menggunakan fasilitas klinik itu, tetapi warga Jakarta juga apabila hewan piaraannya sakit atau membutuhkan perawatan, nantinya boleh datang ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Berarti itu untuk kliniknya itu klinik dari Pemprov berarti ya Bu? Ya, kita akan kolaborasi dengan Dinas KPKP. Oh ya, oke. Nah, keuntungan apa saja nih yang akan didapatkan oleh UMKM atau pedagang fauna dan kuliner yang akan mengisi kawasan ini, khususnya yang tergabung dalam program Jakpreneur, Ibu? Oh iya, dari sisi pemberdayaan, pedagang yang akan pindah ke lokasi baru akan mendapat berbagai macam insentif. Nah, selain dengan pelatihan-pelatihan yang ada di Jakpreneur, kita kan punya Jakpreneur programnya 7 pas ya, 7 langkah pasti akan sukses. Iya. Diharapkan nantinya pedagang yang akan pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung akan mendapat insentif 6 bulan tidak bayar sewa. Wah, menarik sekali itu. Ya, karena pastinya pemerintah sadar ya bahwa berdagang di tempat sesuatu yang baru itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Betul ya. Seperti itu. Kemudian juga kalau umpamanya ada keluhan, wah kami sudah punya customer di Barito. Nah, sekarang ini kan zamannya sudah zaman online ya. Yeah. Jadi kami akan mengedukasi, bahkan sebelum-sebelumnya mereka sudah diajarkan untuk berdagang lewat marketplace atau online gitu. Jadi tidak ada lagi kendala bahwa wah kami kehilangan pasar di Barito gitu. Iya. Sekarang sudah tidak ada batasan bisa dibilang ada gitu batasan ya. gitu Jadi ya. Dimanapun lokasinya tetap bisa terjangkau gitu. Iya, benar. Iya, oke. Nah, ini bagaimana mekanismenya bagi UMKM pedagang fauna dan kuliner ini yang ingin bergabung dan mengisi di kawasan ini, Bu? Ya. Jadi Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung ini yang diprioritaskan adalah pedagang existing yang ada di Barito. Di situ ada 4 loksem. Kalau kita di Pemprov ya namanya JS ya, karena JS Jakarta Selatan. Jadi di situ ada JS 25, JS 26, JS 30 dan JS 96. Nah, itu jadi yang semua akan kita tata di Sentra Fauna yang baru di Lenteng Agung. Namanya Jakpreneur ya, mereka di awal-awal itu memulai usaha pastinya mereka masih banyak kendala. Nah disitulah pemerintah harus hadir, membantu, memfasilitasi, seperti itu. Diberikan kemudahan-kemudahan supaya mereka bisa tumbuh menjadi seorang entrepreneur yang handal. Setelah 6 bulan diharapkan juga memang sudah akan
lebih orang juga awareness-nya untuk ya sudah banyak kenal lah lokasi di sana. Bahkan sudah akan tumbuh gitu ya Bu, sudah akan tumbuh dan sudah banyak yang kenal, paling tidak sudah banyak yang harus datang. Tapi kalau melihat lokasinya kan juga dekat dengan stasiun gitu ya. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan di awal bahwa keunggulan dari sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung ini bisa diakses dengan beberapa moda. Nah, pertama itu dengan kereta komuter. Itu karena pas di kakinya stasiun Lenteng Agung. Nah, kemudian dengan Transjakarta. Di situ ada beberapa rute Transjakarta yang lewat. Ada yang ke Lebak Bulus, ada juga yang ke Blok M. Kemudian Blok M ya Bu, itu udah. Jaklingko ada juga. Kemudian angkutan kota yang dari Depok ke arah Pasar Minggu banyak sekali. Jadi secara akses pun juga sangat mudah dijangkau gitu ya Bu. Sangat mudah. Jadi bukan alasan bahwa akses ke sentra fauna Lenteng Agung itu sulit gitu. Iya. Oke, nah berdasarkan data dari Dinas PPK UKM nih, berapa Bu jumlah pelaku UMKM yang bergerak di sektor fauna dan kuliner di Jakarta saat ini, dan berapa banyak yang akan menjadi mitra potensial di kawasan sentra fauna? Ya, kalau ditanya tentang Jakpreneur, anggotanya Jakpreneur itu kurang lebih sudah 413.000. 413.000. Tetapi yang aktif di kami sekarang itu yang kita bisa komunikasi itu ada di 219 ribuan untuk yang di kuliner. Oh, kuliner itu ya, 200 ribuan. Nah, kalau untuk di sektor fauna memang kecil sedikit, ada 146 saja. Oh, oke. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang resmi terdaftar di Jakpreneur ya Bu? Websitenya Jakpreneur. Oke, jadi memang kalau kuliner kurang lebih setengah dari jumlah banyak sekali. Ya, kuliner banyak. Oke. Nah, berarti kalau yang nanti akan pindah berarti sesuai dengan yang dari Barito tadi ya Bu ya, jumlahnya ya. Oke, nah ini apa nih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan ini, serta bagaimana Dinas PPK UKM memastikan proyek ini berjalan dengan efektif dan berkelanjutan? Ya, sebetulnya tantangan awalnya adalah adanya pedagang hewan ya, fauna. Nah, bagaimana supaya kita bisa sandingkan, ada yang jualan hewan, ada juga yang jualan kuliner. Nah, makanya kita buatkan sonanya, nanti kapan-kapan mbaknya bisa jalan-jalan ke sana. Siap, Ibu. Bisa melihat, bahkan mungkin nanti bisa ditayangkan juga ya. Iya, bisa nanti denanya. Jadi kita mengatur sedemikian rupa pada saat baru masuk, turun, itu di sebelah kiri itu ada sentra kuliner. Jadi bisa ngasok dulu gitu ya, baru turun ke sentra faunanya gitu. Ke blok C-nya gitu ya, untuk mencari satwa atau makanan hewan gitu. Nah, kemudian kita bisa juga mutar lagi ke arah zona E untuk bisa lihat parcel, kemudian juga kalau mau mencari makanan-makanan yang khusus Betawi nanti ada di situ. Oh iya. Seperti itu. Ada parcel juga ya? Ada parcel juga karena di Barito itu existingnya seperti itu. Iya. Jadi kita memberikan lagi kesempatan untuk pedagang parcel juga ada di sana. Jangan sampai nanti mereka merasa loh, kok pada saat ditata kembali malah kami hilang gitu. Iya. Dan terkait tempatnya, kiosnya itu lebih luas di Jakarta di Lenteng Agung dibanding di Barito. Seperti itu. Oke. Nah, ini bagaimana mekanisme keterbukaan informasi publik terkait pembangunan dan pengelolaan sentra fauna ini ke depannya, Ibu, agar masyarakat dapat ikut memantau dan berpartisipasi? Ya, jadi kita kan semua punya kanal-kanal media ya, yang bisa untuk menyampaikan pengaduan, menyampaikan masukan gitu. Nah, kita punya IG dinas, kemudian punya IG-nya Jakpreneur gitu. Nah, seperti itu. Dan kita juga mau supaya masyarakat luas juga bisa memberikan masukan-masukan. Nah, kita kan punya Jaki kan? Iya. Nah, punya Jaki. Bahkan ini pas kesempatan hari ini, saking banyaknya binaan, tadi saya sampaikan ada 400.000, itu kan tidak mungkin kami dari dinas bisa menghandle semua. Iya.
Nah, kami juga sekarang buka hotline ya, hotline pelayanan namanya Halo Jakpreneur. Halo Jakpreneur. Halo Jakpreneur. Nah, ini bisa disampaikan juga nih Bu. Ya, mungkin bisa disampaikan. Nah, nanti bisa disampaikan di situ. Dan yang tidak kalah penting ya, karena namanya masyarakat sekarang ini ingin lebih cepat dilayani. Betul. Dan sering juga masyarakat itu sudah lama mengadu ke kita, ke Pemprov, apakah itu ke kecamatan, apakah itu ke Sudin, apakah itu ke dinas, tetapi kadang nggak tahu seperti apa, ada saja masyarakat yang merasa belum dilayani dengan baik. Ini terakhir nih Bu, kapan pembangunan sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung ini ditargetkan selesai dan siap beroperasi, dan masyarakat ini bisa menikmati nih Bu destinasi baru ini? Sebetulnya secara fisik kios yang sebanyak 125 itu sudah terbangun, sudah dilengkapi dengan rolling door, sudah dilengkapi dengan listrik, sudah dilengkapi juga dengan kunci, bahkan listriknya itu kita berikan dengan sistem token. Jadi per kios gitu per ya? Kios, ya. Jadi tidak lagi wah kok listrik kok banyak sekali saya bayar, padahal saya cuma pakai sedikit gitu. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang kita tawarkan. Dan hari Minggu ini semuanya diharapkan sudah clear 100%. Dan minggu depan tuh hari Senin sudah bisa dihuni sebetulnya. Hari Senin depan Senin sudah besok, bisa. Ya. Oke. Kalau misalnya secara keseluruhan nih Bu, ditargetkan selesai untuk kulinernya, kemudian ada kliniknya segala macam, itu targetnya kapan nih Bu? Nah, kalau untuk kios itu 100% minggu depan yang saya katakan tadi, hari Minggu itu sudah selesai. Berarti di minggu kedua Oktober ini ya Bu? Iya, minggu kedua Oktober. Nah, untuk kliniknya yang secara besar itu akan di-provide oleh teman-teman dari Dinas KPKP. Nah, tetapi apabila dalam jangka waktu mungkin 2-3 bulan ke depan sudah ada dari masyarakat yang meminta, atau mungkin dari para pedagang yang ingin dilayani, kami bisa kolaborasi untuk menghadirkan ruangan di sana, kan kiosnya kan banyak. Oke, baik. Jadi ini tidak lama lagi gitu masyarakat sudah bisa mengunjungi destinasi baru ini ya Bu, yang diharapkan menjadi destinasi ikonik Jakarta juga gitu kan ya. Nah, mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan, bisa disampaikan terkait dengan sentra fauna dan kuliner ini? Ya, mungkin saya mengajak kepada para pedagang di Barito untuk bisa segera melihat lokasi di sana. Seperti hari ini sudah ada 11 orang ya yang tadi diantar oleh teman-teman dari Dinas PPK UKM untuk melihat dan memilih. Nah, siapa yang cepat pasti dia yang akan mendapatkan tempat-tempat yang premium gitu. Jadi ayo silakan, jangan ragu-ragu lagi untuk segera datang ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung, karena tidak lama lagi semuanya akan berpindah ke sana dan kita akan memulai kegiatan di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratu. Demikian perbincangan kita di podcast Oke Sip kali ini. Semoga obrolan tadi bisa membuka wawasan baru untuk Sobat PPID semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Jangan lupa untuk follow akun resmi PPID DKI Jakarta biar selalu update dan dengan informasi terbaru. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.